pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 14 sampai 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami duduk diam, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 28 ayat 14 sampai 22 di bawah judul perikop terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, sebuah dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, nas firman Tuhan hari ini adalah teguran dan juga pernyataan bahwa kuasa Tuhan Allah itu dapat meruntuhkan perjanjian dengan kuasa-kuasa yang lain, dan juga dapat menyingkap sebuah kebohongan. Ini mengartikan bahwa kita tidak usah untuk mengikat perjanjian dengan kuasa-kuasa yang lain ataupun melakukan kebohongan, karena semuanya akan tersingkapkan, karena semuanya akan runtuh di dalam kuasa Tuhan Allah. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa Tuhan meletakkan sebuah batu yang dikatakan adalah batu penjuru yang bisa diandalkan, yang sudah teruji, yang mahal, dan bisa dijadikan dasar yang teguh. Yang ketika percaya, maka tidak akan merasakan kegelisahan. Batu penjuru ini digambarkan sebagai keadilan dan kebenaran. Lebih lanjut dalam ayat yang ke-17, yang bisa memberikan perlindungan dan yang dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan ini kita diajarkan untuk senantiasa
mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, tidak bergantung dengan kekuatan diri sendiri, pun tidak mengikat perjanjian dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, karena semuanya tidak akan menjamin keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang mau saya katakan bagi kita semua, bagaimana kita senantiasa mengandalkan Tuhan, karena Ia berkuasa atas kehidupan kita pun di dalam dunia ini. Nah, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah itu bisa memberikan penghukuman bagi manusia. Jadi Tuhan Allah itu bisa menghukum manusia ketika sudah di batas ambang kesabarannya. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, supaya dengan demikian kita dapat diluputkan dari penghukumannya yang dahsyat. Sekali lagi saya katakan, hal yang kedua mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah bisa memberikan penghukuman bagi kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita hidup benar, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, supaya dengan demikian kita dapat diluputkan dari penghukumannya. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama berdoa, kita mendukung Jemaat Pandohon Iman Tahujan Onto. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Menjadikan firman-Mu sebagai suluh pelita kami, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersama ingin mendukung seluruh jemaat Pandohon Iman Tahujan Onto. Diberkatilah mereka dalam setiap keberadaan hidup mereka. Diberkatilah mereka dalam usaha pekerjaan, tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup mereka. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir, tercurah dalam kehidupan mereka. Mereka boleh memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka, dan semuanya tercukupkan dengan berkat Tuhan. Biarlah mereka juga boleh semakin bersinergi untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan, sehingga dengan demikian iman pengharapan mereka boleh semakin tumbuh kokoh dan kuat di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang boleh mereka bangun. Biarlah anak-anak diberkati, mereka boleh menjadi generasi penerus yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan masa depan mereka semua kami serahkan hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh pelayan yang boleh bekerja di sana, baik itu pendeta, panitia, diakon. Diberkatilah mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh bergandengan tangan dalam tugas pelayanan, sehingga dengan demikian pelayanan yang boleh mereka lakukan itu benar menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Diberkatilah mereka yang boleh melayani di Jemaat Pandohon Iman Tahujan Onto. Pun kami sekalian umat-Mu, kami sekalian jemaat-Mu, diberkatilah kami dalam setiap harapan impian kami. Diberkatilah kami dalam kegiatan aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.